Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari Canon. Serinya 210 ya. Buat orderannya di Shopee, IP ID Kreatif Inovatif ya. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Dan di sini saya akan tes dengan size-nya ini lembaran majalah ya. Jadi ukurannya dia di bawah A4. Saya akan tes dulu aja unitnya. Oh, ini polio. Dan dokumen ini hanya muat, unit ini hanya muat di dokumen maksimum di letter ya. Letter itu lebih besar dari A4 sedikit ya. Di bawahnya folio. Nah, seperti ini. Dia ada selisih ya, jadi dia lebih kecil seperti ini. Ya, dia lebih kecil. Gak apa-apa, yang penting saya akan tes untuk hasil scan-nya. Tampilannya seperti apa? Nah, ada tulisannya, nanti kita lihat apakah jelas atau ngeblur ya. Nanti saya akan lihat. Nah, untuk posisi penyimpanan dari dokumennya, ini kan seperti ini ya. Kita balik. Nah, seperti ini. Kenapa harus dibalik? Supaya nanti hasilnya tidak terbalik ya. Baik, kalau sudah kita tutup. Oh ya, penempatannya di sudut kiri bagian bawah ya. Jangan ditaruh di sembarang tempat, nanti hasilnya akan terpotong ya. Sudut kiri bagian bawah di sini. Kita tutup. Kita masuk di aplikasinya. Aplikasinya ini bawaan dari Canon ya. MPEG Navigator X 4.0. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Ada juga tampilannya seperti ini. Tinggal disesuaikan aja. Tapi saya lebih sukanya yang kayak ini ya. Nah, seperti ini. Jadi langsung aja saya klik save di sini. Yang ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada use the scanner driver di sini tercentang ya. Di sini saya akan lepas dulu supaya bisa setting di area sini. Ini fitur paling simple, paling sederhana ya. Dan di sini untuk warna saya pilih color. Untuk tipe dokumen saya pakai dokumen. Ada foto, magazine, dan auto mode ya. Saya pilih dokumen. DPI-nya ditentukan ya berapa. Saya pakai 300. Untuk penyimpanan di sini saya taruhnya di desktop ya. Anda bisa browse di sini, disesuaikan sama PC masing-masing. Bahkan Anda bisa juga bikin folder baru ya. Kalau sudah, tentukan juga tipe filenya apa ya. Saya pakai PDF. Dan di sini untuk filenya mungkin nanti untuk kerjaan apa atau file apa di sini saya kasih nama IP ya, IP ID Kreatif Inovatif ya. IP ID Inovatif Kreatif ya, dan nanti motivasi. Oke, saya klik apply. Terus kita klik scan. Nanti kita akan lihat untuk tampilannya. Di sini nggak ada preview ya. Jadi dia langsung aja proses scanning seperti ini. Proses scanning seperti ini. Dia tidak ada preview. Nanti saya akan beralih ke mode advance. Nanti di sini kenapa saya kasih lihat satu persatu. Jadi nanti tinggal Anda yang ngambil keputusan mau pakai opsi yang mana ya. Di sini ada kotak kosong, Anda centang, nanti ada selection di bawah. Seperti ini, dan ini yang akan kita tampilkan nantinya untuk hasil scan-nya yang ini ya. Di sini kita sudah saving, selection itu di save, baru kita buka, open as PDF file. Nah, ini dia untuk hasil scan-nya seperti ini. Ya. Ini hasil scan-nya. Kita lihat untuk tulisannya saya besarkan. Tulisannya jelas ya, di sini tidak ngeblur. Jelas. Seperti ini. Oke. Mantap ya. Oke, itu aja untuk hasil scan untuk fitur yang pertama ya. Saya kasih lihat juga untuk fitur lain. Jump to main menu untuk beralih ke fitur yang tadi. Saya klik save lagi. Di sini use the scanner driver saya centang. Ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena saya mau beralih ke mode advance ya. Di sini ada one start scanning by clicking button. Saya centang dulu. Supaya nanti Anda bisa gunakan juga di sini. Ada shortcut di sini, Anda bisa gunakan ya. Terus saya klik apply.
baru kita klik scan. Oke, sampai di sini saya cancel dulu atau saya cut dulu ya, karena sudah masuk waktunya sholat asar, jadi saya keep dulu sebentar, saya tinggal dulu ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Tadi saya tinggal sholat dulu ya. Di sini kenapa saya potong di sini ya, nggak jadi di scan, karena saya mau kasih lihat juga untuk settingannya. Di mode advance, ada juga mode basic ya. Nah, di sini untuk destinasinya print, image display, dan OCR. Anda bisa explore. Untuk penggunaannya ya, ini mudah. Auto scan juga sama seperti ini. Ada foto, dokumen ya. Ini nanti secara otomatis. Dan yang satunya yang sering digunakan bakalan pakainya advance ya, mode advance. Di sini ada full flatten, kita akan ubah dulu. Karena di sini dokumennya dia di bawah A4, jadi nggak apa-apa, saya kasih A4 aja. Nanti kita cropping ya. Untuk DPI di sini ada juga color ya. Color, saya pakai color, ada gray dan black and white. Saya pilih color untuk warnanya ya. DPI Anda tentukan sampai 1200 maksimum. Saya pilih yang 300 saja. Dan bagi Anda yang memerlukan data size di sini, Anda bisa cek di sini data size-nya ya. Untuk 300 dpi itu 24,88 MB ya. Jadi dpi lebih besar, data size-nya pun lebih besar. dpi lebih kecil, data size-nya pun lebih kecil. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah, kita coba preview. Dan ini hasilnya tidak terbalik ya, seperti ini. Oke. Dan ini dia untuk previewnya. Nah, di preview ini Anda bisa cropping. Misalkan di sini Anda bisa ambil dari sudut ke sini. Misalkan mau ambil di area sini, segini. Jadi ada perbedaan ya. Di sini yang sudah di cropping dia putih. Di sini agak sedikit hijau gitu ya. Ini kalau misalkan Anda cropping. Tapi kalau misalkan Anda nggak jadi cropping, Anda bisa close aja di sini. Nanti croppingnya menghilang seperti ini. Kalau misalkan Anda mau cropping, Anda bisa juga klik yang ini. Jadi nanti ada croppingnya. Jadi saya pasin aja untuk ukuran dokumennya di sini. Seperti ini misalkan. Jadi ini yang pinnya terpotong ya. Saya klik scan. Nanti kita lihat untuk hasil scan-nya seperti apa. Kita lihat tulisannya ya. Apakah dia ngeblur atau ada bergaris atau gimana ya. Dan ini saya sudah taruh di desktop. Ini ada 2 ya. Jadi yang ini saya hapus dulu. Soalnya nanti ada selection-nya di bawah kalau misalkan saya klik. Nah, seperti ini ya. Yang ini saya hapus dulu aja. Seperti ini. Jadi saya klik yang ini, yang barusan. Kita klik di sini, open to PDF file. Dan ini dia tampilannya, sama seperti tadi ya. Ini dia untuk hasil scan-nya. Tulisannya bagus ya, jelas, tampilannya juga jelas. Untuk kelengkapan di unit ini, saya kasih kabel data, driver sama software, nanti saya kasih berbentuk barcode. Kenapa nggak dikasih adaptor? Karena unit ini tidak memerlukan adaptor, jadi simple banget ya. Oke, saya ambil dulu untuk dokumennya. Dan di sini, seperti biasa ya, saya mau kasih lihat untuk serial number yang ada di belakang sini. Kenapa saya kasih lihat? Jadi pada saat Anda unboxing, tolong disamain untuk serial number ini. Jadi untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim gitu ya. Oke. Ini saya besarkan. Oke. Kelihatan ya. Itu dia untuk serial numbernya. Ini terlalu bright ya, mungkin saya coba turunin intensitas cahayanya. Nah, seperti ini. Oke, itu dia untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum.